Puji Tuhan, Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Mari kita siapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Dan biarlah ibadah ini menyenangkan Tuhan. Mari kita bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita. Kita sembah Dia sebab Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Tak henti-hentinya Bapa kami datang bersyukur di hadirat-Mu. Karena Engkau yang Bapa yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai langkah hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus Engkau bawa masuk dalam hadirat-Mu. Sehingga kami boleh mengerti apa rencana dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Naikkan pujian ini. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Sekali lagi, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kalau kami boleh melewati semua masalah hidup ini, itu semua karena Engkau ya Yesus Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari hari-hari ini terus pegang tangan kami. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang kami alami, kami tetap kuat berdiri bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena pertolongan dan kasih sayang-Mu yang senantiasa kami alami hingga saat ini. Terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh datang berdoa, beribadah kepadamu melalui ibadah online saat ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam ibadah kami, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh mengambil bagian dalam loh hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu menerangi setiap langkah kehidupan kami. Dan pakailah hamba-Mu untuk dapat memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami datang berdoa mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini, saya pilih dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus pasal 10, di ayat 17 hingga ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan dalam Markus pasal 10 ayat 17 hingga 31 sebagai berikut. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah seluruh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang soal kemakmuran, soal kekayaan, soal kehidupan yang diberkati, itu sesuatu yang menjadi bagian yang disukai atau sesuatu yang kita senangi. Tetapi kalau bicara soal resiko-resiko karena mengikut Tuhan, ya akan mengalami penderitaan, akan mengalami kesusahan dan kesulitan, rasa-rasanya orang tidak terlalu tertarik untuk mendengar hal itu. Nah, kita mendengar dan membaca kisah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 10 di ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. Perjumpaannya dengan seorang Yahudi yang dijelaskan latar belakangnya orang yang kaya dan orang yang cukup saleh dalam hidup berimannya. Tetapi ternyata orang yang kaya dan cukup saleh ini pun dianggap oleh Yesus sebagai seseorang yang belum memiliki kualifikasi yang cukup untuk menerima atau untuk mengalami kerajaan Allah. Mengapa? Karena kualifikasi ini bukan sesuatu yang utama bagi Yesus. Kesalehan pribadi, kekayaan. Meskipun pada zaman itu orang ini dianggap sangat berkualifikasi. Dan dia pun mungkin secara pribadi sudah meyakini bahwa dirinya adalah seorang yang punya hak, punya standar yang baik, baik secara strata masyarakat sosial pun juga secara rohani. Kereligiusannya, keimanannya itu mungkin patut menjadi acungan jempol karena dia katakan bahwa segala hukum Allah itu sudah ia lakukan sejak masa mudanya. Jadi orang ini sudah melakukan kebenaran, kewajiban-kewajiban agama dengan baik. Nah, saudara-saudara, kalau begitu pertanyaannya, apakah Tuhan tidak menginginkan orang hidup sejahtera, makmur, kaya? Apakah Tuhan lebih sayang kepada orang yang miskin, orang yang sederhana? Ini tidak dalam maksud untuk bersikap sinis terhadap kekayaan atau kepada orang kaya. Karena kalau kita baca di dalam Amsal pasal 30 ayat 8, di situ juga dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan,
Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Bahkan selanjutnya dikatakan, sebab si miskin pun ada kemungkinan mencuri dan mencemarkan nama Allah. Jadi sebenarnya bukan soal kaya miskin, tetapi yang mau diajarkan oleh Yesus melalui perumpamaan ini adalah bagaimana sikap hidup beriman seseorang, motivasi dan tujuan, bahkan prioritas hidupnya dalam keberagamaannya sendiri. Apakah motivasinya telah menjadi motivasi yang benar? Karena jangan sampai kesalehan kita yang menjadi utama dibandingkan hati untuk mengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar dari kisah perumpamaan yang diceritakan Yesus tentang orang kaya, pemuda kaya ini. Nah, kita lihat latar belakang dari pemuda yang diceritakan dalam kisah ini. Secara sosial kemasyarakatan, pemuda ini adalah seorang yang seperti saya katakan tadi, seorang yang saleh dan cukup kaya. Dia berlari-lari mendatangi Yesus dan berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan sebelum Yesus menjawab pertanyaan ini, Tuhan Yesus juga mempertanyakan gelar baik yang dia katakan kepada Yesus. Yesus bertanya, "Kenapa kau katakan aku baik?" Karena tidak seorang pun 100% dapat dikatakan baik. Seorang yang dapat dikatakan baik hanya ketika dia melakukan dan memancarkan kebaikan Allah. Hanya Allah saja yang baik. Tidak ada manusia yang dapat mengatakan dirinya baik selain ketika dia melakukan dan memancarkan kebaikan Allah. Lalu dia mengatakan kepada Yesus ketika dia berjumpa dengan Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Sebenarnya ini bukan hanya sekedar pertanyaan, apa yang harus dia lakukan, tetapi juga sebenarnya mau menegaskan bahwa dia sudah melakukan apa yang benar sesuai dengan hukum Taurat pada saat itu. Kalau dikatakan bagaimana kesalehanmu, tentu dia akan mengatakan, karena itu Tuhan Yesus bertanya, apa engkau tentu sudah mengetahui Taurat Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan sebagainya. Dan dia katakan itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Jadi dia sudah mengenal kebenaran. Dia melakukan hukum Taurat sejak semula. Tetapi sayangnya kemudian Yesus menjawab orang muda itu, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Pertanyaan ini tidak membuat kelegaan bagi pemuda yang kaya tadi, pemuda yang saleh tadi. Dia dikatakan dalam perikop ini pulang dengan kesedihan dan kekecewaan. Kalau pertanyaan yang sama ditanyakan Yesus kepada kita saat ini, "Pergilah, jualah segala apa yang kau miliki, dan kembalilah lalu ikutlah aku." Kalau pertanyaan ini pun dipertanyakan kepada kita saat ini, apa reaksi kita? Apakah kita dengan gembira, "Oh baiklah, saya akan menjual segala yang saya miliki dan datang kepada Yesus"? Atau sama seperti pria yang kaya tadi, lalu pulanglah kita dengan perasaan sedih, kecewa. Kenapa Tuhan meminta kita meninggalkan semua yang kita miliki yang telah dengan susah payah kita kerjakan dan upayakan? Nah saudara-saudara, respon pemuda ini adalah respon yang ditunjukkan ketika hatinya terpaut kepada apa yang dimiliki. Ketika hidupnya dibelenggu dengan hal-hal yang dianggapnya penting di dunia ini. Ketika dia mencari, mengumpulkan harta duniawi, dianggapnya jauh lebih utama. Ketika dia meninggalkan itu dan mengutamakan kerajaan Allah sebagai kekayaan sejati dalam hidupnya. Itu sebabnya pemuda ini belum dapat melihat kekayaan sejati. Kekayaan yang dimaksudkan baginya hanyalah hal-hal yang telah dicapainya di tengah-tengah dunia ini, mengumpulkan harta benda dan sebagainya. Dia tidak melihat jauh ke depan bahwa kekayaan sejati yang dimiliki adalah ketika dia melepaskan belenggu hatinya dari keterikatan duniawi, keinginan-keinginan pemuasan duniawi,
dan mengarahkan fokusnya kepada keinginan Tuhan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, ini yang saya katakan bukan sikap sinis terhadap kekayaan dan terhadap orang yang kaya. Tetapi yang mau dikatakan bahwa sebenarnya orang yang diberkati dengan kekayaannya, ketika hatinya melekat kepada Tuhan, maka apa yang dimilikinya juga dinilai, dilihat sebagai bagian dari cara Tuhan memakai hidupnya untuk menjadi berkat. Kalau kita hanya melihat kekayaan kita sebagai sesuatu yang dikumpulkan untuk diri sendiri, maka kita akan sulit lepas dari belenggu, ikatan-ikatan duniawi. Itu sebabnya seperti pemuda tadi, sikapnya adalah kecewa. Dalam Alkitab kita mendapat beberapa kisah orang kaya yang dipakai oleh Tuhan. Dalam Perjanjian Lama kalau kita baca kisah Abraham ketika dia meninggalkan Ur Kasdim, dia tidak meninggalkan kota atau tanah kelahirannya itu karena dia kekurangan, kesulitan. Tetapi justru ketika dia di Ur Kasdim, dia itu adalah tuan tanah, pemilik peternakan yang sangat kaya raya pada zamannya, pada masanya. Tetapi dia tidak terbelenggu dengan apa yang dimilikinya ketika perintah Tuhan memberikan perintah kepadanya untuk pergi meninggalkan Ur Kasdim dan mengikut Tuhan. Perintah Tuhan ke tanah yang ia sendiri pun tidak kenali, entah di mana gerangan ia akan diutus oleh Tuhan. Tetapi perhatikan perubahan hatinya. Keterikatannya terhadap apa yang dimilikinya tidak membuat dia enggan untuk mengikut Yesus, mengikut Tuhan. Dia meninggalkan apa yang menjadi kekayaannya dan mengikuti Tuhan, perintah Tuhan dalam ketaatannya, dalam kesadaran imannya. Kita juga belajar misalnya dari Ayub. Ya, Ayub juga seorang yang sangat kaya pada masanya. Bagaimana ketika dia mendapatkan pencobaan? Ketika anak-anaknya semuanya mati pada saat yang bersamaan. Ketika segala kekayaannya juga hilang lenyap pada waktu yang bersamaan. Dalam pergumulannya, Ayub memahami bahwa Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, ungkapan yang keluar, terpujilah nama Tuhan. Ketika Ayub melihat bahwa apa yang dimilikinya hanya menjadi bagian dari Allah yang memelihara hidupnya, dia mengarahkan hatinya kepada ketaatannya untuk dibentuk oleh Tuhan. Dia menerima penderitaannya sebagai cara Tuhan memproses hidupnya untuk tidak hanya terbelenggu kepada apa yang dimilikinya, tetapi pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Atau dalam Perjanjian Baru, Tuhan juga memakai Lydia, seorang perempuan janda pengusaha kain ungu yang sangat terkenal pada masanya. Dia menggunakan kekayaannya untuk dipakai oleh Tuhan, memberikan dukungan kepada para rasul dalam pelayanannya. Dia membagikan skill kemampuan menjahitnya kepada perempuan-perempuan yang ada di kota itu. Sehingga kita melihat bukan berarti bahwa Tuhan tidak menyukai kekayaan, kemakmuran. Tuhan mau agar kekayaan, kemurahan yang kita terima dari Tuhan tidak membutakan mata iman kita untuk melihat bahwa Dialah yang seharusnya menjadi fokus kita, bukan apa yang telah diberikannya. Sehingga memang berkat Tuhan itu harus dilihat dalam pandangan iman yang benar. Karena kalau kita terjebak pada melihat harta, kekayaan, maka kita tidak dapat memaksimalkan atau kita tidak dapat menjadikan kekayaan kita sebagai alat berkat Tuhan. Yang kedua, kalau dalam perikop pembacaan ini, Yesus mengungkapkan sebuah perumpamaan di ayat 25. Dikatakan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini sebenarnya sebuah perumpamaan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjelaskan bahwa di Yerusalem terdapat tembok-tembok dan beberapa gerbang-gerbang utama. Dan gerbang-gerbang utama itu dibuka pada jam-jam tertentu dan ditutup pada jam-jam tertentu. Sehingga ketika para saudagar-saudagar lewat dengan membawa unta dan berbagai macam barang-barang yang ditaruh di punggung unta ini, ketika gerbang itu telah ditutup dan mereka harus melewati pintu-pintu kecil yang ada, maka disitulah sebenarnya istilah lubang jarum digunakan.
bahwa unta-unta itu akan dilepaskan semua dari benda-benda yang ada pada tubuhnya dan dipaksa untuk tunduk melewati pintu yang kecil. Nah, saudara-saudara, jika seseorang kita memandang ini sebagai sebuah cara Tuhan menggambarkan kehidupan orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan dengan kekayaannya, maka kita bisa mendapatkan gambaran bahwa mengikut Yesus, motivasi kita harus benar. Kita harus menundukkan lutut kita, bertelut di hadapan Tuhan, menanggalkan harta milik kita lebih dahulu, membuang pikiran-pikiran yang membelenggu hati kita dan fokus kita, supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, menerima apa yang Tuhan janjikan, karya kebenaran Allah di dalam kerajaannya. Jadi soal kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar karunia yang kemudian kita diam tanpa berespon, tanpa punya respon yang tepat terhadap karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah memang dikaruniakan secara gratis, tetapi respon kita juga harus tepat. Pemuda ini punya cara yang benar. Hidup saleh, dia juga kaya diberkati dengan kekayaan. Tetapi respon hatinya itu keliru, tidak tepat, tidak benar. Inilah yang Tuhan mau tunjukkan. Karena itu kalau Petrus di ayat 28 berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Mungkin ini juga bagian dari respon kebanyakan orang. Kita ini sudah mengikut Yesus bertahun-tahun lamanya. Kita ini sudah percaya kepada Injil sejak lahir atau baru beberapa waktu. Kita ini sudah jatuh bangun di dalam Tuhan. Kita ini sudah terus tekun berdoa, tapi kok jawaban doanya belum ada. Kita ini sudah hidup benar, tetapi kenapa seakan-akan keadilan tidak berpihak kepada kita? Saudara-saudara, Tuhan mau katakan, waktu Tuhan itu ada pada waktunya, bukan pada keinginan dan waktu kita. Tuhan mau katakan, ikut Tuhan, mengaku percaya, menerima karya keselamatan di dalam Tuhan, itu mengandung resiko. Mengandung resiko bahwa kita pun berani bayar harga atas iman kita. Orang yang tidak mau bayar harga, orang yang tidak mau menerima resiko atas imannya, adalah orang yang mudah berbalik. Orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, sekarang ini, ya kalau kita mempertaruhkan hidup kita, menerima konsekuensi akan Injil kebenaran kerajaan Allah, maka dikatakan saat ini pun kita menerima sebenarnya kembali 100 kali lipat. Apa yang kehilangan, apa yang kita pertaruhkan. Pada masa kini kita menerima balasan, meskipun penderitaan itu ada, tetapi pada masa yang akan datang, kita menerima karunia kekekalan itu. Jadi resikonya memang ada, dan karena itu kita siap menanggungnya. Tetapi percayalah bahwa dikatakan orang-orang yang setia dalam kebenaran Injil, orang-orang yang setia di dalam pergumulannya karena imannya kepada Kristus, dikatakan mereka akan menerima karunia keselamatan di dalam Kristus, berhak menerima kerajaan Allah. Karena itu dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sekalipun pandangan kita saat ini berada dalam kesulitan, kemustahilan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini iman yang juga harus menjadikan kita kuat berpegang teguh pada kebenaran Injil. Tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengaruh dunia, kenikmatan sesaat yang bersifat sementara, yang tidak mengandung kekekalan. Berjuanglah saudara-saudara untuk mempertaruhkan iman kita hingga akhir, supaya kita dikatakan pemenang, penerima pewaris kerajaan Allah, menerima mahkota kemuliaan. Rasul Paulus katakan hidup di dalam dunia ini adalah sebuah pertandingan sampai garis finish. Kalau saat ini kita sudah memulai pertandingan iman kita, dan di dalam pertandingan ini kita jatuh bangun, maka percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara melihat bahwa janji penyertaan Tuhan ini menjadi sesuatu yang sangat berat di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi karena iman kita, karena kondisi-kondisi yang tidak terkendali di luar kendali kita, maka yakinlah Tuhan mengendalikan hidup kita.
Jikalau saat ini kita merasa seakan-akan kita sudah melakukan semua yang Tuhan mau, maka Tuhan sedang menguji motivasi iman kita. Benarkah hidup beriman kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan, atau sebaliknya, hidup yang mengkonfirmasi kebenaran kita sendiri? Karena hidup mengandalkan Tuhan, hidup yang tujuannya pada Tuhan adalah hidup penaklukan diri, kerendahan hati untuk mau melepaskan apa yang kita anggap penting dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang jauh lebih penting dari segala yang kita miliki di dunia ini. Prinsip indah ditawarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita memiliki kehidupan yang sejati, kekayaan yang sejati, yaitu kehidupan di dalam kerajaan Allah. Memang sekarang kita mungkin kehilangan banyak hal karena hidup kita berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi percayalah saudara-saudara, kita akan menerima lebih dari apa yang telah kita keluarkan atau apa yang telah kita korbankan. Karena Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang setia hingga akhir untuk meraih kebenaran, untuk mengalami sukacita yang sejati di dalam Kristus, menikmati kerajaan Allah di dunia ini pada masa kini dan pada masa kekekalan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk setia dalam pergumulan hidup kita dan mengandalkan Dia serta berfokus hanya kepada Dia. Selamat menikmati karya keselamatan di dalam Kristus melalui iman percaya kepadanya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah Tuhan kami, Allah yang memelihara hidup kami dengan segala yang baik, dalam suka dan duka, di dalam saat-saat kami lemah pun di saat-saat kami kuat. Engkau Allah yang setia menopang langkah hidup kami. Biarlah kami senantiasa terus teguh di dalam iman kami, meskipun pencobaan, pergumulan, penderitaan, kesusahan terus ada di sekeliling kami. Biarlah kami hidup berfokus dan mengarahkan hati dan hidup kami hanya kepada Tuhan. Firman-Mu terus menolong kami mengalami pertumbuhan rohani, sehingga hidup kami membuahkan buah-buah rohani yang benar. Kesaksian hidup boleh menjadi berita yang baik bagi sekeliling kami, menyaksikan Kristus yang memelihara hidup kami. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah setiap penderitaan yang kami alami, kami kuat di dalamnya. Setiap doa-doa yang belum terjawab, kami yakin Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam kelemahan, sakit, dan dalam penderitaan kami percaya, kami dikuatkan dan diteguhkan bahwa cukuplah kasih karunia-Mu di tengah-tengah penderitaan kami sekalipun. Kami berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan berita firman ini, Tuhan sentuh hati mereka, Roh Kudus membuka akal pikiran jiwa, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh mengubah hidup mereka. Dan kami berdoa, biarlah kabar keselamatan akan janji kebenaran-Mu untuk menerima mahkota keselamatan di dalam kerajaan Allah menjadi bagian hidup kami yang akan kami perjuangkan hingga akhir. Kami berdoa bagi seluruh keberadaan hidup kami. Tuhan, Engkau yang setia memelihara kami, Engkau pula yang akan menopang kami di masa-masa kelemahan-kelemahan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah, supaya mereka setia untuk hidup takut akan Tuhan, mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kebenaran. Kami berdoa upaya-upaya di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi saat ini, supaya upaya vaksinasi yang digalakan pemerintah dapat segera terwujud menyeluruh merata di seluruh pelosok negeri. Kami berdoa bagi para janda duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang berkesusahan, yang mengalami ketidakadilan, yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Kiranya Engkau mendekap mereka dengan cinta kasih-Mu, supaya mereka mengalami kasih Tuhan di dalam setiap perjuangan hidup mereka.
kami berdoa, Tuhan, Engkau memelihara kiranya setiap kami dalam hidup dan perjuangan kami. Dan biarlah firman-Mu boleh menopang kami senantiasa. Dan biarlah kami boleh menerima segala berkat karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Mari mengarahkan hati untuk terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, kiranya akan senantiasa menyertai memberkati kehidupanmu, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Tuhan Yesus memberkati.